Menantu Super Han San Qian. Bab 6356 lakukan segalanya. Untuk menghadapi musuh yang kuat, tugas pertama yang harus dilakukan adalah menyatukan semua kekuatan internal yang dapat disatukan saat ini. Hanya ketika semua orang memiliki kebencian yang sama dan bersatu, mereka dapat memiliki modal untuk menghadapinya. Sekarang, Kepala Aula Lama telah dengan sukarela menyerahkan jabatannya dan menyerahkan semua kekuatan komando kepadanya. Wajar jika tim tersebut memiliki ambisi. Ini sejalan dengan semua efek yang diinginkan Sulong. Semua orang mengesampingkan semua fantasi, kita harus melawan Han San Qian sampai akhir. Melawan Han San Qian sampai akhir. Ketika saya pertama kali mendengar perintah ini, sekelompok orang masih sedikit bingung. Lagi pula, jika kita melawan Han San Qian sampai akhir, maka menurut situasi saat ini, kita harus langsung mengalahkan sekelompok orang ini. Sejujurnya, risiko melakukannya sangat besar. Kita tidak punya pilihan. Karena sudah sampai pada titik ini, kita hanya bisa menyelesaikannya dengan kekuatan keras. Sulong berkata, aku tahu kamu takut pada Han San Qian. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kalian semua hanya perlu melakukan tugas dengan baik. Mengenai Han San Qian, aku akan mengurusnya sendiri. Apa, Tuan Istana, kau ingin berurusan dengan Han San Qian? Tetua Agung berkata dengan heran. Tuan Istana Su, sama sekali tidak. Tuan Istana yang lama telah menderita kekalahan dalam pertempuran dengan Han San Qian. Kau masih ingin pergi? Bukankah itu sama saja dengan memberikannya secara cuma-cuma? Utusan yang memimpin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tetua keempat sedikit mengernyit dan berkata dengan hati-hati, Tuan Istana, jika ini rencanamu, maka menurutku, mengapa kami tidak menemanimu? Lebih banyak orang, lebih banyak pembantu. Aku baru saja bertarung dengan Han San Qian. Kekuatannya sangat kuat. Tidak mungkin bagimu untuk berurusan dengannya dengan kemampuan pribadimu. Kau harus berhati-hati. Tetua istana yang lama menasihati dengan getir. Su Long mencibir, jangan khawatir, Tuan Tua, semua orang boleh menyombongkan diri, tetapi aku pasti tidak akan melakukannya, dan aku tidak akan menggunakan masa depan istana hanya untuk berbicara besar. Aku berani melawan Han San Qian sendirian, tentu saja aku punya alasan. Meskipun dia dan Han San Qian belum pernah bertarung satu lawan satu, dia telah menyaksikan kemampuan Han San Qian dalam banyak pertempuran lainnya. Oleh karena itu, Sulong memiliki pemahaman tentang kekuatan Han San Qian dan cukup menghormatinya. Dia tidak akan gegabah menantang Han San Qian seperti orang bodoh. Dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Kepala aula tua itu melihat penampilan Sulong yang tegas, dan tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia berkata, kau ingin menggunakan kekuatan bumi untuk menghadapi Han San Qian. Apakah ada cara lain? Sulong berkata, betapapun kuatnya Han San Qian, dia tetaplah manusia, atau dewa. Kita tidak tahu berapa banyak yang telah dia simpan dalam kultivasi pribadinya. Mungkin sebesar gunung, atau mungkin sebesar laut. Tetapi apakah dia lebih besar dari langit dan bumi? Sulong tidak berpikir dia bisa lebih besar dari langit. Secara pribadi, tentu saja, mustahil bagiku untuk mengalahkan Han San Qian dalam satu duel. Bahkan dapat dikatakan bahwa semua guru kita yang digabungkan mungkin tidak dapat menghadapi Han San Qian. Karena masalahnya tidak dapat diselesaikan secara internal, maka tentu saja, kita harus memanfaatkan kekuatan dari luar. Saya juga tiba-tiba teringat hal ini ketika saya menggunakan kekuatan bumi untuk membantu prajurit kita meningkatkan kemampuan mereka. Karena dia dapat menggunakan kekuatan itu untuk mentransfernya kepada bawahannya, dan kemudian bawahannya menyerang Han San Qian, lalu mengapa dia tidak bisa menyingkirkan bawahannya saja dan membiarkan kekuatan bumi menyerang Han San Qian? Dengan cara ini, medium tersebut dapat diselamatkan dan kekuatannya menjadi lebih murni. Dan hal penting lainnya adalah bahwa medium ini dapat digunakan untuk menangani aliran serangga pada saat itu, yang dapat secara langsung menyelesaikan banyak masalah saat ini sekaligus. Setelah mendengarkan penyebaran strategis ini, kepala aula tua itu mengangguk setuju, apa yang dikatakan Sulong memang masuk akal. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk mencobanya. Yang lain juga mengangguk setuju. Kepala aula, tetua agung dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk berada di sisi Anda.
Jika Anda memiliki kebutuhan, kami dapat datang untuk membantu Anda kapan saja. Ya, Kepala Istana, kita masih harus berhati-hati sebisa mungkin. Kita tidak boleh ceroboh dengan Han San Qian. Kepala Istana yang lama terluka sekarang. Jika Anda juga, maka kita akan benar-benar. Sulong mengangguk, jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Setelah mengatakan itu, Sulong menatap Han San Qian dengan dingin, dan kerumunan itu secara alami memberi jalan baginya untuk menatap wajah Han San Qian. Han San Qian, biarkan aku bertemu denganmu. Bab 6357, Dua Kekuatan Dihadapkan. Han San Qian tersenyum lembut, baiklah, aku sudah bertarung denganmu begitu lama, tetapi aku belum pernah bertarung denganmu. Mari kita lihat apa yang bisa kulakukan hari ini. Sulong tersenyum sebagai balasan, kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati. Begitu dia selesai berbicara, Sulong terbang keluar dan membunuh Han San Qian. Pergilah. Tetua pertama dan tetua keempat sama sekali tidak berani mengabaikannya. Setelah berteriak keras, mereka mengikuti dari dekat dengan anak buah mereka. Utusan terdepan melirik kedua utusan lainnya, dan sedetik kemudian dia juga bergegas maju dengan anak buahnya. Orang-orang berpakaian hitam yang tersisa mencoba membantu kepala aula tua itu berdiri, dan kemudian membentuk pengepungan besar untuk mencoba melindunginya. Kepala aula tua itu melambaikan tangannya dan tersenyum pahit, tidak perlu. Daripada melindungiku di sini, sebaiknya kau pergi dan berurusan dengan dua hal di langit itu. Kuer dan Raja Naga Tua seperti dua petarung di langit. Memberikan dukungan daya tembak yang sangat kuat. Jika kedua orang ini dapat ditangani, itu dapat mengurangi banyak masalah yang tidak perlu untuk pertempuran mereka. Tetapi, Kepala Aula Tua, Anda terluka parah. Jika kami tidak di sisi Anda, apa yang harus kami lakukan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga? Bawahan itu berkata dengan malu. Meskipun hanya ada dua target di udara, jelas bahwa kedua orang itu sangat lincah. Jika kita pergi untuk menangkap mereka, kita mungkin tidak dapat menghentikan mereka 100%. Jika kedua orang ini tidak tahu malu dan memanfaatkan fakta bahwa kita tidak memperhatikan, mereka akan datang untuk mencuri kepala aula tua secara langsung, maka kepala aula tua itu dalam bahaya besar sekarang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan hanya bisa menunggu untuk mati. Kedua, masih banyak serangga dan kupu-kupu di tempat ini. Siapa yang tahu apakah makhluk-makhluk ini akan mengambil kesempatan untuk menyerang secara tiba-tiba? Begitu terjadi kecelakaan, mereka akan benar-benar kehilangan. Gambaran besar. 10 kepala mereka tidak cukup untuk dipenggal. Apa yang kamu takutkan? Kepala aula tua itu tertawa getir, saya hanya seorang pria yang kesepian. Jika saya mati, lalu bagaimana? Tanpa aku, Sulong bisa menjadi kepala aula. Jika Sulong meninggal, kalian semua juga bisa menjadi kepala aula. Kami akan tetap ada di dunia ini. Tetapi jika kalian pergi, kami akan benar-benar pergi. Semuanya harus berdasarkan situasi keseluruhan. Pergi dan bantulah dengan cepat. Ingat, tidak peduli seberapa berbahayanya aku, kalian tidak diizinkan datang untuk menyelamatkanku. Yang kuinginkan adalah kemenangan seluruh pertempuran, bukan hidup dan mati siapapun. Setelah mendengar ini, para bawahan saling memandang. Ini adalah perintah dari kepala aula lama. Mereka tidak memenuhi syarat untuk tidak mematuhinya, mereka juga tidak berani tidak mematuhinya. Selain itu, apa yang dikatakan kepala aula lama memang masuk akal. Semuanya harus berdasarkan pada situasi keseluruhan. Ya, aku mematuhi perintahmu. Setelah para bawahan selesai berbicara, mereka saling memandang dan terbang langsung ke atas. Tadi, ada banyak orang di sekitarnya, tetapi sekarang hanya dia yang berdiri di sana. Kepala aula lama merasa tidak berdaya dan getir untuk sementara waktu, tetapi juga terhibur. Ketidakberdayaan dan kegetiran sebenarnya sangat sederhana. Sebagai kepala aula, pada saat yang kritis seperti itu, dia hanya bisa menjadi penonton. Siapa yang akan merasa tidak enak di hatinya? Hal yang menghibur adalah bahwa bahkan tanpa dia, para bawahan ini masih menjalankan pengaturan strategis dengan tertib, dan putranya akhirnya memiliki penerus. Bahkan jika dia benar-benar meninggal, tidak perlu khawatir tentang masa depan. Kedua belah pihak kembali berperang.
Dengan Sulong yang secara langsung menahan Han Sanqian, situasi pertempuran dengan cepat memasuki keadaan yang relatif seimbang seperti sebelumnya. Bahkan sampai batas tertentu, Han Sanqian dan yang lainnya masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ya, meskipun orang-orang berpakaian hitam tidak lagi mendapat dukungan dari kekuatan bumi, mereka bukanlah botol kosong yang akan hancur total tanpa dukungan kekuatan bumi. Mereka masih memiliki kemampuan mereka sendiri, dan kemampuan mereka tidaklah buruk. Oleh karena itu, dalam pertempuran langsung, mereka tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bukannya Han Sanqian dan yang lainnya tidak mampu, tetapi mereka benar-benar dikonsumsi oleh begitu banyak orang dan mereka tidak dapat menahannya. Kelelahan logam akan terjadi pada mesin apapun, belum lagi mereka adalah orang-orang yang hidup. Faktanya, bantuan yang diberikan oleh aliran serangga dan kupu-kupu menjadi sangat terbatas setelah menjadi sasaran. Ukuran dan kemampuan mereka ditakdirkan untuk memiliki efek yang lebih baik hanya dengan serangan mendadak dan serangan yang ganas. Begitu mereka menjadi sasaran, mereka sebenarnya tidak sekuat yang dibayangkan. Dan duel pertama antara Sulong dan Han Sanqian. Bab 6358, Pertarungan Kematian. Pertarungan pun resmi dimulai. Sulong masih muda. Meski tahu bahwa dirinya bukan tandingan Han Sanqian, momentumnya tidak kalah. Ia menyerang dengan ganas dan penuh kekuatan. Han Sanqian juga sangat temperamental. Ia berkata, "Kau boleh sekuat yang kau mau. Aku akan melawan gerakanmu." Ia sama sekali tidak marah karena ia lebih kuat, tetapi diprovokasi oleh orang lain. Pertarungan jelas bukan soal bertarung sesaat, tetapi pertarungan yang mantap dan terus-menerus hingga pemenangnya ditentukan, dan hidup dan mati ditentukan. Han Sanqian, ada apa? Kau tidak punya kekuatan. Kenapa kau hanya bertahan dan tidak menyerang? Sulong memaksa Han Sanqian mundur, dan berteriak dingin sambil maju. Han Sanqian menanggapi sambil terkekeh, "Kau punya lebih banyak orang dan kau hebat, jadi aku lemah dan tentu saja harus rendah hati." Han Sanqian tentu saja tidak benar-benar rendah hati, ia sedang menguji. Sebelum duel besar, cobalah pahami metode Sulong sebanyak mungkin, sehingga saat pertarungan sesungguhnya tiba, ia bisa menghadapinya dengan lebih mudah. Dalam duel satu lawan satu antara dua orang, semakin banyak yang Anda ungkapkan, semakin banyak kerugian yang akan Anda alami. Baiklah, saya akan melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Saya juga ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Sulong penuh semangat juang dan tidak mau berhenti. Kedua belah pihak saling menyerang dan bertahan, dan terlibat dalam pertempuran sengit. Di udara, Kuer dan Raja Naga Tua menjadi sasaran khusus. Meskipun keduanya kuat, mereka tidak dapat menahan sejumlah besar orang di sisi yang berlawanan, dan dukungan tembakan ke tanah langsung terputus. Setelah itu, sekelompok pria berpakaian hitam dengan cepat mengepung keduanya. Tanpa dukungan tembakan dari tim di bawah, kura-kura tua dan banteng aneh juga mulai mengalami masalah besar. Aliran serangga dibatasi lagi, dan mereka berdua mulai dipukuli dengan liar oleh sekelompok pria berpakaian hitam. Jika kedua orang itu bukan sapi darah tingkat atas dan sangat tahan terhadap pukulan, mereka akan dipukuli dan melarikan diri. Banteng aneh, tunggu, kita harus menunggu kakak tertua. Kura-kura tua itu menyemangati. Selama Han Sanqian menyingkirkan musuh, ia dapat segera bergabung dengan tim pendukung. Dengan kemampuan pribadinya, ia dapat langsung membalikkan keadaan dimanapun ia mendukung. Banteng aneh itu mengangguk dan melirik ke arah Han Sanqian, hanya untuk melihat bahwa pertarungan itu sangat sengit dan tidak ada tanda-tanda akan berakhir sama sekali. Kultivasi Sulong ini tidak sebaik Master Aula lama mereka, tetapi mengapa kakak masih ditekan? Banteng aneh itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada kura-kura tua di sebelahnya. Meskipun kedua pria itu bergerak secara terpisah, tidak ada cara lain. Menghadapi begitu banyak orang, kedua pria itu bertarung dan tanpa sadar bersatu. Keduanya saling membantu. Bertahan, yang juga merupakan kehangatan kelompok di musim dingin yang dingin. Setelah dikatakan oleh banteng aneh itu, kura-kura tua itu benar-benar ingat bahwa sudah hampir seperempat jam sejak Han Sanqian dan orang itu bersentuhan dalam pertempuran. Tetapi keduanya telah bertarung sampai sekarang, dan Han Sanqian masih bertahan secara pasif.
Master Aula Lama membuka domain secara langsung sebelumnya, dan itu tidak begitu menyedihkan. Mungkinkah kakak laki-lakinya juga seperti mereka, terlalu lelah dan terlalu banyak mengonsumsi? Jika pihak Han Sanqian semuanya mati, maka pertempuran hari ini pada dasarnya dapat dinyatakan berakhir terlebih dahulu. Sial, apa yang sedang dilakukan kakak? Kura-kura tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Serangan musuh sangat cermat, jadi dia tidak punya banyak waktu luang. Setelah lama menjelajah, Han Sanqian tidak berani mengatakan bahwa dia mengenal pihak lain dengan sangat baik, tetapi setidaknya dia tahu secara garis besar metode Sulong. Kupikir kamu punya beberapa kekuatan, tetapi pada akhirnya, itu biasa saja. Han Sanqian tersenyum dingin, jangan lakukan hal-hal ini lagi. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkanku dengan kemampuanmu sendiri. Gunakan saja pena yang baru saja kamu gunakan, jika tidak, kamu hanya akan mati. Kilatan cahaya melintas di mata Han Sanqian. Setelah memanfaatkan momentum untuk memblokir serangan Sulong, dia mengangkat tangannya dan sejumlah besar energi sejati langsung mendorong Sulong mundur beberapa meter. Sulong menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum dingin, aku benar-benar tidak berencana untuk mengalahkanmu, Han Sanqian, sendirian. Nah, kamu ingin bermain dengan pena tanah di tanganku, kan? Aku juga ingin menggunakannya untuk mengambil nyawamu, Han Sanqian, lihat ini. Bab 6359, Serangan Pena Bumi. Begitu kata-kata itu terucap, Sulong membalikkan tangannya dan mengeluarkan pena tanah di tangannya, lalu menyodorkannya langsung ke dadanya. Tiba-tiba, kekuatan besar dan tak terlihat datang langsung dari segala arah dan berkumpul dengan liar di pena tanah. Meskipun Han Sanqian tidak dapat melihat berkumpulnya kekuatan-kekuatan itu, sebagai orang kuat, dia dapat sepenuhnya merasakannya. Dia melangkah mundur dan mengumpulkan banyak kekuatan di tubuhnya, siap untuk melawan kapan saja. Faktanya, dengan kemampuan Han Sanqian, dia sebenarnya tidak perlu membuang waktu untuk mengamati jalur serangan Sulong. Lagi pula, secara konvensional, tidak peduli bagaimana dia menyerang Han Sanqian dapat dengan mudah mengalahkannya. Jadi secara teori, Han Sanqian seharusnya langsung memukul mundur Sulong seperti yang baru saja dia lakukan di awal. Alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena Han Sanqian ingin mengetahui jalur serangannya. Dia akan selalu menyodorkan pena tanah. Dan penggunaan pena tanah pada dasarnya terserah pada dirinya sendiri. Ini sama saja dengan Han Sanqian yang menggunakan kapak pangu. Tidak peduli seberapa ganasnya kapak pangu, karena penggunanya adalah Han Sanqian, cara menebas dan cara menggunakan kapak mengikuti keterampilan pedang dan kapak Han Sanqian sendiri. Hal yang sama berlaku untuk Sulong, jadi tidak perlu dikatakan betapa pentingnya mengamati pola serangannya. Ini semua adalah detail. Ayo, kemarilah dan biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Han Sanqian mendesak. Mata Sulong tampak ganas, dan detik berikutnya, dia langsung mengambil kekuatan bumi dan membunuh Han Sanqian. Benda ini benar-benar ganas. Setiap kali diayunkan, belum lagi seberapa besar kekuatan frontalnya, kekuatan yang tersisa di ekornya saja memiliki kesempatan untuk menyapu ribuan pasukan. Rasanya seolah-olah ribuan hantu melayang. Dan ribuan iblis berjalan. Sangat ganas. Bahkan sekuat Han Sanqian, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, wajah Han Sanqian sama sekali tidak menunjukkan sedikit kelonggaran tadi, tetapi sebaliknya dia sangat gugup. Meskipun saya pikir pena tanah ini jelas tidak sederhana, lagi pula, pena ini dapat mendukung banyak orang untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka, tetapi saya tidak menyangka pena ini begitu kuat. Dapat dikatakan bahwa jika dia berada di lantai 100, maka kekuatan Sulong sendiri paling-paling hanya di lantai 50. Namun, dengan mengandalkan pena tanah ini, Sulong dapat langsung melesat dari lantai 50 ke lantai 100 untuk bertanding lagi dengan dirinya sendiri. Ini jelas merupakan senjata dewa atau sihir terkuat yang pernah dilihat Han Sanqian, kecuali kapak pangu. Jika dia masih ingin ceroboh, maka, jika dia tidak hati-hati, dia akan hancur. Hah, apa, kamu takut? Sulong menjawab dengan dingin. Sebenarnya, bukan hanya Han Sanqian yang terkejut, tetapi Sulong sendiri juga sangat terkejut.
Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pena tanah, dan dia menggunakannya untuk menyerang orang secara langsung. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa pena tanah ini, yang terlihat sangat lembut, bisa menjadi begitu ganas setelah digunakan sebagai senjata. Takut. Han Sanqian tersenyum, bukannya aku takut, tetapi itu benar-benar mengejutkanku. Tidak masalah, karena kamu tidak takut, maka baiklah, aku akan perlahan-lahan memukulmu sampai kamu takut. Kepercayaan diri Sulong meningkat, dan dia membunuh Han Sanqian lagi. Han Sanqian menghunus pedang giok dan menyerang balik secara langsung. Meskipun pena itu sangat kuat dan kekuatannya sangat kuat, itu tidak berarti bahwa Han Sanqian takut. Dia masih harus melakukan serangan balik yang sesuai. Tidak seorang pun pernah memenangkan duel dengan bertahan, semuanya harus bergantung pada serangan. Namun, tepat saat pedang itu hendak menyerang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Han Sanqian langsung terdorong mundur beberapa meter dengan pedangnya. Kekuatan benturan yang besar tidak hanya membuat telapak tangan Han Sanqian yang memegang pedang mati rasa, tetapi juga membuat darahnya mendidih. Seperti yang diharapkan, seteguk darah tua menyembur keluar dengan ringan. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan pena bumi, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah pertarungan yang sebenarnya, Han Sanqian menemukan bahwa dia masih meremehkan benda ini. Melihat bahwa dia telah melukai Han Sanqian, Sulong awalnya terkejut, dan kemudian sangat gembira. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia memiliki keterampilan seperti itu, dan bahwa dia benar-benar dapat melawan Han Sanqian dengan cara ini. Han Sanqian, bagaimana, apakah pena ini rasanya enak? Bab 6360, disiksa. Han Sanqian menjilati darah dari sudut mulutnya dan tidak bisa menahan tawa, menarik. Jarang sekali Han Sanqian bertemu dengan lawan seperti itu yang dapat melukainya dalam duel. Meskipun pertemuan terakhir Han Sanqian hampir menjadi krisis yang mengancam jiwa, dalam analisis terakhir, sebagian besar dari mereka sebenarnya karena penekanan jumlah musuh. Tidak peduli pertempuran manapun, yang dihadapinya sebenarnya adalah keuntungan yang sangat besar dalam jumlah musuh. Dalam pertarungan satu lawan satu, satu-satunya yang menyebabkan tekanan seperti itu pada Han Sanqian adalah Sulong. Saya juga menganggapnya menarik. Ayo, mari kita bertarung lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, Sulong yang bersemangat datang lagi. Sulong yang percaya diri membuka dan menutup mulutnya, sama sekali tidak takut pada Han Sanqian, dan serangan alaminya sangat ganas. Meskipun Han Sanqian tidak dapat menahan ketajaman pena tanah, berkat pemahaman awal Han Sanqian tentang cara lawan, ia masih memiliki keuntungan besar dalam pertahanan. Setelah menghindari serangan Sulong beberapa kali berturut-turut, Sulong tidak dapat menggunakan kekuatan pena di tangannya, dan bahkan tidak dapat menyentuh sehelai rambut Han Sanqian. Apa, Han Sanqian, kapan kau menjadi begitu lemah? Kau hanya bisa menghindar. Ayo, bertarung. Sulong berteriak pada Han Sanqian dengan penuh semangat dan amarah. Darahnya sudah benar-benar terbakar. Kau tampaknya berpikir kau kuat. Han Sanqian menanggapi dengan tenang dan berkata dengan nada meremehkan. Bukankah seharusnya aku kuat? Sulong berteriak keras. Banyak pria berpakaian hitam di dekatnya telah melihat situasi di sini. Dengan teriakan Sulong yang penuh semangat, moral banyak pria berpakaian hitam juga meningkat pesat. Teriakan Sulong, pertama, untuk menghibur dirinya sendiri dan melepaskan kegembiraan batinnya, dan kedua, untuk menghibur semua pria berpakaian hitam, memberi tahu mereka bahwa Han Sanqian, yang paling mereka takuti, tidak lebih dari sesuatu yang dipukul mundur oleh mereka sendiri. Bunuh. Moral pasukan berpakaian hitam meningkat tajam, dan mereka langsung meniup trompet serangan balik. Tiba-tiba, moral mereka tinggi, dan banteng aneh dan kura-kura tua dipukul mundur selangkah demi selangkah di bawah serangan ganas itu, yang merupakan pemandangan yang mengerikan. Burung dan Raja Naga Tua di langit tidak jauh lebih baik, mereka tidak hanya dipukuli sampai hampir pingsan, tetapi mereka juga dikepung dengan kuat. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Han Sanqian tidak cemas. Baginya, dia punya waktu untuk menghabiskan waktu dan perlahan-lahan menggiling, tetapi Guai Niu dan yang lainnya tidak punya cara, kemampuan mereka sendiri terbatas. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengandalkan kedua wanita Lotus saat ini. Kedua wanita itu belum muncul sampai sekarang. Mereka sengaja disembunyikan oleh Han Sanqian.
Tidak mungkin. Ketika Han San Qian bertanggung jawab sebelumnya, mereka masih bisa sedikit membantu. Tetapi di bawah serangan saat ini, keberadaan mereka sebenarnya tidak berarti. Semuanya, pada kenyataannya, hanya bisa bergantung pada Han San Qian sendiri. Hanya jika dia membuka situasi, pertempuran lain dapat memiliki giliran yang sama sekali berbeda dengan bantuannya. Oleh karena itu, orang yang lebih cemas adalah Han San Qian. Tetapi sekarang, Han San Qian, apalagi membuka situasi, adalah masalah besar untuk menyingkirkan serangan Sulong. Han San Qian, jangan bersembunyi lagi, kamu tidak punya kesempatan, kamu tidak punya pilihan. Sulong selesai berbicara, dan kata-katanya langsung menusuk Han San Qian ketika dia tertegun, dan dia bergerak melewatinya. Pena tanah langsung menghantamnya dengan mantap. Tiba-tiba, Han San Qian terhantam gunung besar dan terlempar mundur beberapa meter. Seteguk darah menyembur keluar seolah-olah itu gratis. Namun, ini bukanlah yang paling fatal. Hal yang paling fatal sebenarnya adalah tubuh Han San Qian saat ini. Yin Qi dalam tubuhnya sangat berbahaya, tetapi sangat dikendalikan oleh tekanan darah kura-kura tua itu. Sekarang, setelah diserang oleh pena tanah, Yin Qi besar yang tersembunyi di dalamnya secara alami menghantam tubuhnya tanpa ragu-ragu. Dibandingkan dengan luka-luka yang ditimbulkan, Yin Qi menyebabkan Yin Qi dalam tubuhnya berguling, yang merupakan bahaya dan ancaman terbesar bagi Han San Qian. Mungkin tidak menimbulkan ribuan gelombang, tetapi jika terus seperti ini dan terluka beberapa kali lagi, maka hampir tidak perlu terlalu banyak berpikir. Han San Qian pasti akan sepenuhnya dikendalikan oleh Yin Qi lagi, dan kemudian dia akan kehilangan efektivitas tempurnya secara langsung. Situasi ini harus diubah. Anak baik, kamu harus ingat bahwa kamu memaksaku. Han San Qian tertawa dingin, lalu diam-diam mengeluarkan kapak pangu.